Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan dari kelompok 2. Sini saya akan mempresentasikan tentang materi jenis-jenis pengecoran logam untuk mengampu mata kuliah UTS ujian tengah semester. Yaitu ada nama kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Safwan Faras, yang kedua ada saya sendiri Heri Setiawan dengan NIM 22020015, dan ada Nuriska Arif Setiaji dengan NIM 22020019, dan yang terakhir ada Aditya Nugraha Putra Cakrawinata dengan NIM 22020025. Yang pertama yaitu ada pengecoran pasir atau sandcasting. Sejarah pada pengecoran pasir terletak pada sejarah yang tercatat sebelum sejak praktik metalurgi. Ini adalah teknik pembentukan logam paling awal dan paling universal. Bukti sejarah menegaskan bahwa pengecoran pasir lazim dilakukan di Mesir sebelum dinasti pertama pada 3150 SM, Mesopotamia dan Tiongkok kuno. Proses ini jelas berkembang secara independen di wilayah yang berbeda dan untuk tidak terhubung di mana pengerjaan logam dan pemurnian logam dilakukan. Dan pengertian daripada pasir, teknik pengecoran logam yang umum digunakan dan sangat kuno. Ini melibatkan pembentukan rongga dalam pasir yang dikemas dan diikat dan kemudian diisi dengan cairan logam yang dipilih mengeras untuk memproduksi bentuk rongga dengan detail yang halus. Teknik yang paling umum menggunakan sepasang kotak yang berisi pasir untuk membentuk dua sisi rongga. Hal ini juga umum untuk dilakukan pada cengkunan terbuka di pasir untuk hal yang rata. Teknik ini banyak digunakan untuk produksi skala besar satu kali dalam jumlah kecil dan otomatis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis cetakan pasir. Yang pertama yaitu ada cetakan pasir basah, merupakan cetakan yang banyak digunakan dan paling murah. Kata basah dalam cetakan pasir basah, emper pasir cetak ini masih hidup mengandung air atau lembab. Emper logam cair dituangkan cetakan pasir dalam sikindren. Cetakan pasir kering dibuat dengan menggunakan bahan-bahan pengikat empera dan kemudian cetakan dibakar dalam sebuah oven dengan temperatur berkisaran antara 204 sampai 316 derajat Celcius. Pembakaran dalam oven dapat memperkuat dan mengeraskan permukaan rongga cetakan. Selanjutnya yaitu ada cetakan kulit kering. Cetakan kulit kering dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai dengan 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Bahan perekat khusus harus ditambahkan pasir memperkuat permukaan rongga cetak. Itu adalah pengertian daripada cetakan kulit kering. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pasir yang digunakan. Yang pertama yaitu ada pasir silika. Pasir silika adalah pasir yang dapat menggunakan cara menghancurkan batuan silika kemudian disaring untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Itu adalah pengertian daripada pasir silika. Dan yang kedua ada pasir zirkon. Pasir zirkon berasal dari pantai timur Australia yang mempunyai daya tahan api yang sangat efektif untuk mencegah sinter. Sinter sendiri adalah titik temperatur di mana pasir mulai meleleh. Yang ketiga yaitu ada pasir olivin. Pasir olivin mempunyai daya hantar panas yang lebih besar dibandingkan pasir silika. Itu pengertian daripada pasir olivin.
Selanjutnya yaitu ada apa saja keuntungan dari pengecoran pasir atau keuntungan dari pengecoran pasir. Pengecoran pasir yang pertama yaitu ada keserbagunaan, yang kedua ada biaya rendah, perkakas sederhana, dan selanjutnya ada kemampuan beradaptasi, peningkatan skala yang mudah tetapi bagus untuk pembuatan prototipe, dan yang keenam ada perputaran cepat, dan yang ketujuh ada sedikit keterbatasan desain, kompleksitas bentuk, yang delapan berbagai macam bahan dengan sedikit tanpa perubahan proses, spektrum untuk komponen yang luas dari gram hingga ton, jejak ekologis alternatif. Selanjutnya yaitu kerugian dalam pengecoran pasir. Yang pertama yaitu ada permukaan akhir tidak bisa terlalu bagus, akurasi dimensi, kemampuan pengulangan dapat bervariasi. Limbah pasir yang terkontaminasi merupakan masalah pembuangan. Yang keempat ada pola dapat menurunkan seiring dengan skala produksi. Yang kelima ada laju pendingin tidak terkendali sehingga seringkali terdapat variabilitas anisotropic mikro. Yang keenam ada inti pasir yang rumit untuk ruang internal mungkin sulit ditangani. Yang ketujuh ada produksi non otomatis membutuhkan tenaga terampil. Pembuatan produksi otomatis memerlukan biaya sedang hingga tinggi. Beberapa proses menawarkan penggunaan kembali pasir yang rendah dan kesulitan dalam memulihkan kondisi pasir. Ini ada gambaran pengecoran dalam pengecoran pasir. Ini ada pasirnya lalu cairan dituangkan ke dalam cetakan. Ini bentuk daripada pengecorannya. Pengecoran intensitas atau investment casting. Sejarah. Pengecoran intensitas telah digunakan dalam berbagai bentuk selama 5000 tahun terakhir. Dalam bentuknya yang paling awal, lilin lebih digunakan untuk membentuk pola yang diperlukan untuk proses pengecoran. Saat ini lilin lebih canggih, bahan api dan paduan khusus biasanya digunakan untuk membuat pola. Pengecoran investasi dihargai karena kemampuannya untuk menghasilkan komponen dengan akurasi pengulangan, keserbagunaan, dan integritas dalam berbagai logam paduan berkinerja tinggi. Pengertian daripada investasi adalah metode pengecoran yang menggunakan cetakan presisi yang terbuat dari pola atau model yang dibuat dengan lilin atau material serupa keramik, bahan reflektor lainnya untuk membentuk cetakan. Proses ini umumnya digunakan untuk produksi dengan bentuk kompleks dan akurasi yang tinggi seperti perhiasan, komponen, pesawat terbang, dan gigi mesin. Itu pengertian dari pengecoran investasi. Kelebihan dari pengecoran investasi yang pertama yaitu menghasilkan permukaan produk cor yang sangat baik, halus dan tanpa painting line atau garis pemisah. Yang kedua dapat membentuk produk koran dengan tingkat kerumitan tinggi. Yang ketiga ada kelitinan dimensi sangat baik dengan toleransi sekitar 0,076 mm. Lilin dapat didaur ulang untuk membuat pola baru sehingga menghemat biaya dan waktu. Kerugian pengecoran investasi. Yang pertama yaitu ada proses pengecoran yang rumit. Yang kedua yaitu ada biaya kebutuhan tenaga kerja yang tinggi. Waktu produksi yang lama sulit diterapkan pada produk yang memerlukan rongga.
Ini adalah gambaran salah satu contoh produk hasil dari pengecoran investasi. Beberapa contoh dari investasi impeller, sambungan pipa, komponen mesin turbin, perhiasan, penguat gigi, dan sebagainya. Ini adalah hasil dari pengecoran daripada pengecoran investasi. Yang ketiga yaitu ada pengecoran tekan atau die-casting. Sejarah pengecoran tekanan pertama kali diperkenalkan oleh seorang penemuan asal Amerika Serikat bernama Otto MWR pada tahun 1896. Ia mematenkan proses yang disebut sebagai hot chamber die-casting. Dalam proses ini, logam air diletakkan dalam sebuah ruang panas dan tekanan ke dalam cetakan dengan menggunakan tekanan. Itu adalah sejarah daripada pengecoran tekan atau die-casting. Selanjutnya itu ada pengertian. Pengecoran tekanan die-casting adalah proses manufaktur di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang dibentuk dengan presisi tinggi dan kemudian didinginkan untuk menghasilkan komponen atau produk dengan bentuk dan ukuran yang sesuai. Proses ini menggunakan tekanan tinggi untuk memaksa logam air mengisi cetakan dengan cepat dan merata, sehingga menghasilkan produk dengan detail yang sangat halus dan toleransi dimensi yang ketat. Jenis pengecoran tekan. Yang pertama ada pengecoran tekanan tinggi, high pressure die-casting. Dalam metode ini, logam cair dipaksa masuk ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi, biasanya antara 10 hingga 175 MPa, menghasilkan produk dengan detail yang sangat baik, dimensi yang presisi. Biasanya digunakan untuk produksi massal komponen logam kecil hingga sedang seperti bagian otomotif atau elektronik. Yang kedua yaitu ada pengecoran tekanan rendah atau low pressure die-casting. Metode ini menggunakan tekanan rendah, biasanya antara 0,2 hingga 0,9 MPa. Untuk mendorong logam cair ke dalam cetakan, biasanya digunakan untuk komponen yang lebih besar dan lebih berat seperti bagian struktur mesin komponen industri. Yang ketiga ada pengecoran tekanan ekstrusi atau pressure extraction casting. Dalam proses ini, logam ditekan melalui cetakan berbentuk tertentu untuk membuat produk dengan profil yang panjang dan seragam. Biasanya digunakan untuk membuat komponen seperti profil logam panjang dan pipa. Kelebihan dan kekurangan pengecoran tekanan. Kelebihan pengecoran tekanan yaitu yang pertama ada presisi dan akurasi tinggi, kualitas permukaan yang baik, efisiensi produksi, kekuatan dan daya tahan, fleksibel desain. Contoh hasil pengecoran komponen mesin, blok mesin, kepala silinder, housing, transmisi. Ini adalah contoh daripada hasil pengecoran tekanan. Yang keempat ada pengecoran sentrifugal atau centrifugal casting. Yang pertama Sejarah konsep besar pengecoran sentrifugal sudah sejak abad awal 19. Metode ini awalnya diterapkan dalam industri pengecoran logam untuk menghasilkan komponen dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pengecoran tradisional. Saat ini, pengecoran sentrifugal digunakan secara luas dan industri untuk memproduksi berbagai macam komponen logam termasuk pipa, roda, dan bagian-bagian mesin. Teknologi ini telah diadaptasi untuk berbagai jenis logam termasuk besi, baja, dan aluminium. Selanjutnya itu ada pengertian dari pengecoran sentrifugal. Pengecoran sentrifugal adalah metode pembuatan komponen logam dengan menggunakan gaya sentrifugal untuk memindahkan logam cair ke dalam cetakan. Proses ini melibatkan pemutaran cetakan pada kecepatan tinggi selama proses pengisian logam cair yang mengakibatkan logam mengisi cetakan secara merata dan mengalir ke seluruh area cetakan.
adalah langkah-langkah umum dalam pengecoran sentrifugal. Yang pertama yaitu ada persiapan cetakan. Cetakan yang biasanya terbuat dari bahan-bahan panas seperti baja atau grafit dipersiapkan untuk proses pengecoran. Cetakan ini dapat memiliki bentuk silinder, tubular atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan. Yang kedua ada pemanasan dan pengisian. Logam cairan dipanaskan hingga mencapai suhu yang diperlukan dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Selama proses ini cetakan berputar pada kecepatan tinggi. Yang ketiga yaitu ada pemutaran cetakan. Cetakan yang berputar menyebabkan gaya sentrifugal yang mendorong logam cair ke dinding cetakan. Gaya ini membantu logam cetakan merata, menimbulkan resiko adanya cacat seperti korosif atau eklusi gas. Yang keempat ada pendinginan dan pembongkaran. Setelah logam mengisi cetakan dan mulai membeku, cetakan dibiarkan. Setelah pendingin lengkap, cetakan dibongkar dan komponen logam terbentuk diambil. Pengecoran sentrifugal transversion. Pengecoran sentrifugal metode ini melibatkan cetakan yang berputar dalam arah berlawanan dengan gaya gravitasi yang digunakan dalam mana mengendalikan pengisian pembentukan logam cair yang sangat penting untuk menghindarkan catatan, memastikan kualitas produk, mengurangi masalah pengendapan material dan inklusi gas, serta meningkatkan kualitas produk akhir. Kelebihan pengecoran sentrifugal yang pertama yaitu kualitas yang tinggi, kekuatan konsistensi. Kedua, pengurangan minim cacat internal permukaan halus. Yang ketiga ada kemampuan membentuk silinder, produksi efisien, ukuran besar. Yang keempat ada pembentukan bagian dengan toleransi ketat dan akurasi dimensi. Kekurangan pengecoran sentrifugal, biaya awal yang tinggi, investasi peralatan, biaya operasional. Kedua, terbatas pada bentuk silinder. Ketiga, ada kesulitan dalam penanganan material sensitif, pemeliharaan mesin panjang waktu, downtime, kecepatan produksi, waktu siklus. Proses pengecoran sentrifugal memerlukan waktu siklus yang lebih lama dibandingkan beberapa metode pengecoran lainnya. Bisa output produk. Yang terakhir ada contoh hasil pengecoran sentrifugal. Yang pertama yaitu ada linear cylinder machine. Yang kedua ada cincin piston. Yang ketiga ada pipa logam. Yang keempat ada roda gigi. Yang kelima ada komponen turbin. Yang keenam ada tutup dan casing. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.